Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibrahim dengan NIM 411423042 dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah kerangka berpikir. Secara harfiah, paradigma berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari para, yang berarti di sebelah atau di samping, dan diagma yang berarti model, teladan, serta ideal. Secara terminologi, paradigma adalah metode pandangan seseorang dalam menilai, melihat, serta memahami kehidupan. Paradigma juga diartikan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir mengenai berbagai macam permasalahan yang kompleks dalam dunia nyata. Konsep paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Menurut Islam, ilmu memiliki peran yang sangat penting dan menempati kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Bahkan Islam identik dengan ilmu. Pengetahuan adalah Islam dan Islam adalah pengetahuan. Islam menjadikan sains sebagai istilah dan tujuannya. Islam menyamakan mencari ilmu dengan ibadah. Islam percaya bahwa iptek terkait dengan konsep tauhid yang merupakan satu kesatuan dengan cabang ilmu lainnya. Dalam pandangan Islam, alam semesta tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari pandangan Islam secara keseluruhan tentang Tuhan, umat manusia, dan alam semesta. Hubungan ini berarti mencari kesucian ilmu alam bagi umat Islam. Nah, konsep paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pencarian ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong umat manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Paradigma Qur'ani dalam konteks ini memberikan dukungan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap alam semesta. Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta diciptakan dengan suatu tujuan dan aturan tertentu. Paradigma Qur'ani mendorong pemahaman yang mendalam terhadap fenomena alam dan ilmu pengetahuan yang dapat memperkaya penghayatan manusia terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu etika dan tanggung jawab. Paradigma Qur'ani menegaskan bahwa pentingnya menerapkan etika dalam pengembangan dan penerapan sains dan teknologi. Setiap inovasi diharapkan tidak merugikan manusia atau lingkungan, dan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial harus menjadi pertimbangan utama. Yang keempat yaitu keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun mendukung kemajuan nilai pengetahuan dan teknologi, paradigma Qur'ani menegaskan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajuan terhadap nilai-nilai keagamaan. Teknologi tidak boleh bertentangan dengan ajaran moral dan etika Islam. Paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah. Paradigma Qur'ani atau paradigma berdasarkan Al-Quran merupakan suatu kerangka berpikir dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diilhami oleh ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa prinsip yang dapat diambil dari paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah. Itu yang pertama ada ketuhanan dan ketaatan. Paradigma Qur'ani menekankan pentingnya mengakui keberadaan Tuhan dan mematuhi perintahnya. Solusi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran adalah solusi yang mematuhi nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu keadilan dan kesetaraan. Al-Quran mendorong untuk menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Dalam menyelesaikan masalah, paradigma ini menekankan perlunya memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tidak melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga yaitu musyawarah dan konsensus. Al-Quran mengajarkan bahwa prinsip musyawarah atau berunding dalam mengambil keputusan. Paradigma Qur'ani mendukung pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam menyelesaikan masalah, di mana keputusan diambil setelah melibatkan berbagai pihak dan membangun konsensus. Yang keempat yaitu toleransi dan menghormati perbedaan. Al-Quran menekankan bahwa nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan. Paradigma ini mendorong untuk mengatasi masalah dengan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan dan mempromosikan kerjasama antara individu atau kelompok berbeda. Yang kelima yaitu kemurahan hati dan kepedulian sosial.
Ajaran Al-Quran mengajarkan untuk berlaku baik kepada sesama dan memiliki kepedulian sosial. Paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah menekankan pentingnya membantu orang lain, terutama yang membutuhkan dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pengetahuan. Al-Quran mendorong umat manusia untuk mencari ilmu pengetahuan dan berpikir rasional. Paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah mencakup penekanan pada pentingnya pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam terhadap solusi atau masalah yang dihadapi. Nah, kesimpulannya yaitu Islam memandang iptek terkait dengan konsep tauhid yang merupakan satu kesatuan dengan cabang ilmu lainnya. Ilmu memiliki kedudukan tinggi dan memiliki peran penting dalam Islam. Tetapi objektivitas keilmuan tidak lepas dari agama dan isi dari Al-Quran, tidak bertentangan dengan sudut pandang ilmiah modern. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan suatu bentuk dukungan Allah terhadap hambanya untuk menggiatkan diri mencari ilmu yang lebih berkembang hingga mencapai tingkat keilmuan tertentu atas izin Allah. Paradigma Qurani dapat memberikan kerangka berpikir yang rasional dalam menyikapi permasalahan sains dan teknologi, di mana Al-Quran terdapat pokok-pokok bahasan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini salah satunya contohnya adalah pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-13 yang menjelaskan asal-muasal manusia, dan Quran Surat Al-Nahl ayat 11-12 yang menuntun manusia untuk menyelesaikan persoalan sains dan teknologi dengan penalaran dan pemikiran yang mendalam. Baik, segitu dulu video dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.